Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kelia Manuel Rudiman selaku MC bersama dengan rekan saya Gabriel Crestella. Selamat datang di Talkshow Grup 6 Pancasila. Tema talkshow kita hari ini berkaitan dengan tantangan HAM dan demokrasi Pancasila. Pada talkshow kali ini, saya ditemani oleh 3 rekan saya yaitu Gladys Nasya, Ken Verelian, dan Aloysius William untuk mewawancarai beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Di antaranya seorang polisi, pengacara, dan seorang mahasiswi hukum berkaitan dengan tema yang kita angkat yaitu tantangan HAM dan demokrasi Pancasila. Memasuki acara selanjutnya, untuk menambahkan insight kita mengenai topik talkshow kita kali ini, kami akan berbincang bersama Bapak Maulana Malik mengenai tantangan HAM dan demokrasi Pancasila yang akan dipandu oleh rekan saya, Gladys Nasya. Jadi tidak perlu lama-lama lagi. Kepada Gladys Nasya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Gladys Nasya dari Universitas Pelita Harapan mau memulai wawancara dengan topik hak asasi manusia di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa masih banyak terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia? Mungkin masih kurangnya wawasan terhadap masyarakat umum tentang pengetahuan hukum-hukum, terutama tentang HAM, yang biasanya kan bisa didapatkan dari sejak dini, terutama dari rumah sendiri ya, kayak seperti dari pendidikan dari orang tua, itu kan dari dini sudah bisa kita ajarkan untuk belajar tentang HAM. Pertanyaan terakhir, apakah hukuman di Indonesia menurut Bapak itu cukup untuk para pelanggar HAM? Karena Bapak lebih mempunyai wawasan mengenai hal ini. Menurut saya pribadi sih cukup ya, karena dalam beberapa kasus di Indonesia itu sudah banyak terselesaikan. Semisal contoh kayak kasus Timor tahun 99, kasus Tanjung Priok tahun 84, dan peristiwa AB Pura tahun 2000. Itu kan terselesaikan, yang dimana itu terjadi karena pelanggaran HAM juga. Berarti kan di situ sudah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu mampu untuk menghukum orang-orang yang melanggar HAM tersebut. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan insight barunya. Narasumber kita berikutnya merupakan seorang pengacara nih. Oke, langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ken Verelian untuk mewawancarai narasumber kita yang kedua. Malam Pak, nama saya Ken Verelian dari Universitas Pelita Harapan, ingin mewawancari Bapak atas dengan tema hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, kan Bapak udah lumayan banyak pengalaman nih soal hukum, terutama tentang hak asasi manusia. Saya ingin bertanya, kenapa sih Pak di zaman sekarang ini, lebih tepatnya pada zaman globalisasi ini, pelanggaran HAM makin terus bertambah? Menurut saya, isu HAM ini merupakan isu yang paling seksi di negara kita. Tak jarang isu HAM ini juga dijadikan dagangan politik. Pelanggaran HAM ini semakin dibiarkan, semacam konflik yang dipelihara. Ketika kita bertanya mengapa pelanggaran HAM itu semakin ke sini semakin bertambah, jawabannya karena kesadaran masyarakat kita atas perlindungan HAM itu sangat rendah. Sementara negara kita yang katanya negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, harusnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu kan tidak ada. Undang-undang itu membatasi tentang hak asasi manusia. Artinya kita punya kewenangan, negara punya kewenangan melindungi hak asasi manusia. Di sini menurut saya kemudian peran Komnas HAM, negara kita juga menjamin HAM itu terlindungi dengan adanya Komnas HAM sebagai amanat undang-undang HAM, ya kan? Namun menurut saya peran dan fungsi Komnas HAM ini belum terlalu dimaksimalkan, sehingga perlindungan hukum hak asasi manusia itu masih jauh dari harapan. Artinya Komnas HAM itu hanya semacam ada sebagai pelengkap saja.
pelengkap bahwa negara ini menjunjung tinggi HAM, sementara peran dan fungsinya tidak dimaksimalkan. Ya, celakanya juga Komnas HAM itu kadang-kadang hanya bernyanyi, dalam tanda kutip bernyanyi itu istilahnya hanya konsen ke kasus-kasus politik saja. Coba saya tanya Mas Ken, saya bertanya, apakah pernah Komnas HAM sampai menyusuri pelanggaran HAM di tingkat desa itu seperti apa? Bagaimana masyarakat desa itu perlindungan HAM-nya? Misalnya ada masyarakat desa yang ditangkap polisi tanpa prosedur hukum, tidak ada surat penangkapan, tidak ada surat penggeledahan, tiba-tiba masyarakat ditangkap, digeledah, dicarikan salah, ditetapkan tersangka. Padahal itu kan tidak dibenarkan. Nah, dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Indonesia dapat melewati masalah seperti itu? Apakah hal tersebut bisa dihilangkan atau kalau bisa diminimalisirkan kejadian yang bersangkutan dengan pelanggaran hak asasi manusia? Dan kalau boleh, bisa memberikan saran atau solusi dari Bapak agar masalah itu bisa lebih berkurang di era yang sekarang ini. Kalau kita ditanya bagaimana cara bangsa Indonesia ini untuk minimalisir, ya kan? Kalau ditanya demikian, jawabannya yang paling mudah adalah kita harus mengingat berdirinya bangsa ini, artinya pendiri bangsa kita ini sudah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Kemudian Komnas HAM juga harus dimaksimalkan. Jangan kita hanya melihat kota-kota besar saja. Kota-kota besar itu gampang tersorot, gampang terdengar, jadi sehingga orang-orang akan lebih konsen ke sana. Sementara di daerah, di desa ada contoh-contoh seperti saya katakan tadi. Orang ditangkap tanpa surat penangkapan, orang ditangkap tanpa surat perintah penahanan, ditangkap, ditahan, begitu kan. Itu pelanggaran HAM yang paling nyata. Sebagai saran barangkali semoga ke depan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM misalnya kan, dan segenap unsur pemerintah lainnya memiliki kemampuan yang kuat untuk merubah dan menghormati hak asasi manusia. Jika pemerintah punya kemauan ke arah sana, kita sebagai rakyat ini pasti mengikuti saja. Saya yakin ketika pemerintah dan dalam hal ini kementerian terkait, ormas-ormas HAM, Komnas HAM juga, jika mereka konsen ke arah sana, penegakan HAM itu tidak akan kita mendengar lagi penegakan HAM itu seakan-akan hanya sekedar syarat. Pelanggaran HAM itu tidak akan pernah terjadi lagi. Begitu barangkali. Ketika negara menjunjung tinggi HAM, saya yakin dan percaya aparat negara dalam hal ini kepolisian, penegak hukum juga akan menghormati HAM. Nah, kalau sekarang kan banyak pelanggaran HAM itu dilakukan dari aparat kepolisian misalnya kan. Kayak kemarin ada demo mahasiswa di Smackdown gitu kan. Jadi standar operasional itu akan dihormati ketika HAM itu ditegakkan secara tegak dan konsekuen. Begitu menurut saya Mas Kenken. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Yoli Suhadi atas wawasan yang telah diberikan. Dan terima kasih sudah memulangkan waktunya untuk talkshow kita kali ini ya Pak. Narasumber kita yang terakhir merupakan seorang mahasiswi hukum. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Aloysius William untuk mewawancarai Kakak Gracia Maulin. Selamat sore, nama saya Aloysius William Suswanto dan saya akan mewawancarai teman saya Gracia Maulin dari Hukum di Universitas Indonesia. Mari kita mulai saja ya. Soal nomor 1, itu saya ingin tanya, siapa yang bisa menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak veto atas keputusan hukuman? Ini kalau nggak salah ada hubungannya dengan ketidakmampuan PBB untuk menghukum pelanggar HAM ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Oke. Jadi ada 2 jawaban sebenarnya di sini, Loy. Pertama secara teori, dan kedua secara prakteknya. Nah, kalau secara teori, pasti semua negara mempunyai party atau treaty yang akan melanggar pelanggaran hak asasi manusia. Secara contoh, aku kasih, it's called the ICCPR, or the International Covenant of the Criminal, called International Covenant on Civil and Political Rights. Dan itu kalau di bahasa Indonesia kan itu Kovenan Internasional terhadap hak sipil dan juga politik. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi suatu binding power atau bound terhadap customary international law yang dimiliki oleh setiap negara. Dan apa yang dituliskan di dalam hak-hak
atau bisa dibilang di covenant yang kita binding di sini, itu adalah untuk kalau misalnya ada suatu pelanggaran hak asasi manusia, misalnya terhadap suatu parti yang melakukan, let me take an example, misalnya masalah-masalah sensitif seperti genosida atau masalah yang memang merugikan banyak hak masyarakat secara massal, maka kasus ini bisa dibawa ke ICJ atau the International Court of Justice. Baik, selanjutnya yang terakhir, seberapa efektif campur tangan pihak asing atau organisasi internasional untuk menjatuhkan hukuman terhadap negara yang pemerintahannya terlibat dalam pelanggaran HAM, namun dapat dengan rapi menghilangkan semua bukti dan saksi pelanggaran tersebut? Oke, ini something yang judge in practice ya, lebih kayak opini kita atau kritikan kita terhadap praktek negara-negara atau organisasi internasional terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM. Aku nggak mau terlalu sensitif di sini, tapi aku akan ngambil beberapa contoh. Misalnya kita ambil contoh Indonesia sendiri ya, contoh pelanggaran HAM di Papua. Itu sudah ongoing, sudah lama sejak kemerdekaan kita, itu memang sudah menjadi suatu kasus yang terus-menerus berulang dan ulang. Tapi kita bisa melihat pihak asing dan organisasi internasional, mereka aktif juga dalam mengambil kritikan, membuka dialog terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tapi apa yang kita bisa lihat sampai sekarang? Outcome-nya tidak ada kemajuan yang begitu pesat. Tetap Papua dan Indonesia tetap memiliki, bisa dibilang mungkin lebih bertoleransi satu sama lain, tapi terhadap kemajuan politiknya tidak begitu banyak perubahan. Maka dari sini kita bisa lihat seefektif apa organisasi internasional atau pihak asing itu tetap tergantung kepada negara yang memiliki pelanggaran HAM tersebut. Jadi susah kalau kamu mau masuk dan melakukan perubahan atau mau membuat suatu solusi ketika kamu sendiri tidak mendapatkan, tidak diselamatkan atau tidak dikasih welcome untuk kamu datang ke Indonesia dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan atau yang bisa organisasi internasional lakukan hanya membuka dialog, hanya mengabaikan kritikan. Tapi kalau Indonesia tidak bisa mengambilkan kritikan tersebut, ya sudah, kita tidak bisa terlalu meminta lebih banyak gitu. Hanya saja kalau memang Indonesia terbuka dan juga malah mendapatkan begitu banyak kritikan yang keras, dan mungkin mereka rasa reputasi mereka di dalam dunia internasional ini makin memburuk karena kualitas dan juga karena kualitas solusi mereka ini berkurang atau tidak terlalu cukup untuk Papua dan Papua ini tetap membuka dialog, maka di situ mungkin organisasi internasional bisa lebih aktif dalam membuka. Berarti kan ada suatu ruang untuk bisa berkonvers dan juga mempertanyakan tentang mau kemana sih kita ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Talkshow kali ini sangat menambah wawasan baru ya. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber yang telah meluangkan waktunya pada acara talkshow pagi hari ini. Dan semoga topik tantangan HAM dan demokrasi Pancasila yang kita angkat dapat bermanfaat dan memberikan insight baru juga untuk kita semua. Dapat disimpulkan bahwa dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor internal dan eksternal, yang menyebabkan munculnya dilema demokrasi dan tantangan dalam mempertahankan Pancasila dalam masyarakat. Kedilemaan dan tantangan ini perlu dihilangkan sehingga demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila, tetap bertahan pada era globalisasi ini. Untuk menghilangkan kedilemaan dan tantangan dalam mempertahankan Pancasila ini, perlu adanya upaya seperti penyelenggaraan pendidikan Pancasila kepada masyarakat, khususnya penerus bangsa, sehingga masyarakat tetap responsif dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Nah, kita sudah di ujung acara kita nih, dan mendengar banyak sekali pendapat daripada narasumber kita. Sekarang aku mau nanya nih kepada kalian, bagaimana sih perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia setelah kalian mendengar beberapa pendapat dari para narasumber kita?
dapat kami sampaikan. Semoga talk show dengan tema tantangan HAM dan demokrasi Pancasila yang kita angkat dapat bermanfaat dan memberikan insight baru juga untuk kita semua. Tetap semangat, salam Pancasila, dan sampai jumpa di talk show kita berikutnya.